Sebut saja namaku Yulia, baru diterima di universitas terkenal di Jogja yang terkenal dengan jurusan farmasinya sebelum aku lulus sekolah. Karena memang prestasiku di sekolah sangat bagus, dengan ranking 1 tiap semester di kelasku, apalagi SMU tempatku sekolah adalah favorit bagi para orang tua karena telah banyak menuai lulusan berbakat dan berkualitas di kota S. Bahkan sudah 8 kali mengirim kandidat untuk Olimpiade Matematika dan Fisika tingkat nasional dan internasional walaupun aku bukan salah satu di antaranya. Belum lagi hasil tes masuk universitas yang menyatakan bahwa poinnya jauh di atas batas minimum. Cerita ini bermula waktu aku masih SMU, banyak diidolakan pria. Bukannya aku mau menyombongkan diri, karena memang parasku cantik, ditambah kulit putih mulus dibalut dengan bodi, aduhai, wajar jika banyak pria tergila-gila. Namun, aku orangnya sedikit jahil. Hanya memanfaatkan pemuda-pemuda tersebut untuk kemudian ditinggalkan ketika aku sudah tidak mempunyai ketertarikan dengan pemuda tersebut atau sudah tidak membutuhkannya lagi. Contohnya saja adalah pemuda bernama Hendra. Dia sangat menyukaiku waktu aku masih duduk di kelas 2 SMU. Bahkan aku pernah pacaran dengannya, namun aku tinggalkan begitu saja waktu aku naik ke kelas 3. Terang saja dia merasa sok berat karena dia sudah berusaha mempertahankan aku dengan segala daya dan upaya. Hendra yang anak pejabat di PT Pertamina sudah sering memanjakan aku dengan segala macam hadiah yang ia berikan tiap hari. Sebut saja coklat yang hampir tiap hari diberikannya kepadaku, itu pun belum termasuk makanan-makanan lainnya yang selalu ada untuk diberikan, walaupun dia tidak tahu kalau barang yang dia berikan sering aku bagi-bagikan kepada teman-teman cewek karibku. Tak cukup dengan makanan, Hendra juga membombardirku dengan hadiah lainnya yang cukup mahal, seperti sepatu, kaos, jaket, jam tangan, tas ransel, tas jinjing, puluhan boneka yang selalu baru tiap minggunya, dan belum lagi cincin dan kalung dengan liontin opal yang menjadi salah satu hadiah termahal yang pernah dia berikan kepadaku. Tapi semua itu akhirnya hancur juga setelah aku mendengar kabar bahwa Hendra telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan salah satu kerabat jauhnya sendiri. Namun aku tidak ambil pusing dengan perjodohannya Hendra. Malam itu di pesta perpisahan para pelajar SMU yang ada di bangsal sekolah. Aku sedang asik ngobrol sama teman-teman wanita sambil menenggak segelas Fanta merah. Tanpa aku sadari, dari kejauhan ada sepasang mata memperhatikanku dengan macam-macam emosi, cinta, benci, marah, malu, rindu, dan berbagai macam emosi lainnya bercampur di benak jiwanya orang itu. "Hai Hen, ngapain bengong? Ayo kesini. Aku mau perkenalkan pacarku yang baru." Sapaku pada Hendra. "Siapa Yul?" jawabnya singkat. Kemudian aku memperkenalkan pacar baruku bernama Sony. Kecut juga hati Hendra melihat pacar baruku. Sony menepuk-nepuk pundak Hendra sambil berucap, "Sorry bos, aku gak bilang sama kamu kalau aku sudah jadian sama Yulia, lagi pula kan kamu sudah putus lama, jadi sebagai temanku rasa gak apa-apa dong deketin dia." Sony kembali berucap, namun kali ini belum sampai dia melanjutkan kata-katanya, sebuah bogem mentah sudah mendarat di wajahnya. "Terus apa maumu nunjukin ini ke aku, ha? Masih bilang kalau teman pula?" upat Hendra. Untungnya aku cepat mencegat Sony ketika ingin membalas pukulan Hendra, sementara Hendra sendiri sudah ditarik sama dua karibnya untuk menjauh. "Dasar anak cengeng, mentang-mentang kaya aja langsung belagu, salah sendiri kalau dia kalah saingan denganku. Dasar!" seru Sony kepada Hendra yang sudah menjauh di balik kerumunan.
Sesaat kemudian sebuah tamparan hinggap di wajahnya. Kamu ini gak tahu malu, sejak kapan kita pacaran? Bikin malu aku aja. Baru juga dekat seminggu ini sudah omong besar kemana-mana. Bentakku sambil aku pergi bersama kedua temanku yang ikut mencibir pemuda ini. Yo, tunggu aku mau ngasih penjelasan. Seru Sony, tapi tak aku gubris. 1 jam kemudian acara pindah ke ruangan auditorium di mana para grup band sudah tiba baik dari dalam sekolah maupun dari universitas yang ada di kota S. Suasana sangat meriah dan masing-masing murid mencari pasangan masing-masing. Sementara itu aku dalam kesendirian karena kedua temanku bergabung di barisan paling depan untuk ikut berjingkrak-jingkrak bersama alunan musik rock yang diusung band universitas yang personilnya rata-rata berwajah ancur. Entah apa yang mendorongku untuk meninggalkan tempat ini karena beberapa menit kemudian aku pergi ke sebuah lorong lantai 2 sekolah tempat di mana murid-murid kelas 3 belajar di pagi dan siang hari. Sekarang nampak berantakan karena tidak ada pembaharuan kursi dan meja dari pihak sekolah. 5 ruangan untuk anak kelas 3 nampak kosong dan sepi walaupun ada cahaya lampu temeram di ujung gang dekat anak tangga. Aku kembali membayangkan masa-masa indah waktu masih SMU. Di tempat ini aku hampir menghabiskan hampir seluruh 1 tahun hidupku. Entah keberanian dari mana aku sampai punya niat masuk ke ruangan ini. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara bunyi kecil di sebelah ruangan. Siapa di sana? Tanyaku. Tapi tidak ada suara yang menjawab. Aku perhatikan lagi dari datangnya bunyi itu, aku mendengar ada suara nafas yang menderu. Setelah aku perhatikan kembali, suara nafas itu semakin berat. Aku langsung bergegas untuk meninggalkan ruangan karena aku takut. Namun tiba-tiba dari arah belakang ada yang mendekapku, sepasang tangan yang kekar. Aku berontak tapi dekapannya semakin kuat sehingga tubuhku terdorong ke arah depan. Suara nafas pria itu semakin menderu dengan wajahnya yang ditutup pakai kaos. Siapa kamu? Lepasin aku. Kalau gak aku bakalan teriak nih, ancamku sambil berusaha melepas cengkraman pria itu. Namun apa daya karena mulutku langsung dibungkam oleh sebuah tangan dan yang kemudian menyeretku menuju ke arah jajaran meja belajar yang tersusun berkelompok tanpa kursi, lalu mendorongku hingga tubuhku terlentang di meja. Belum sempat aku berteriak, pria misterius itu menyumbat mulutku memakai taplak meja. Akhirnya aku sudah tak berdaya, pria itu semakin leluasa dengan ketidakberdayaanku. Hilang mahkotaku yang selama ini aku jaga. Di tengah keadaan seperti ini, aku masih dalam keadaan sadar, lalu tiba-tiba si pria itu dengan sengaja membuka penutup wajahnya. Awalnya aku shock tapi setelah aku mengetahui ternyata pria itu mantanku. Dan pada akhirnya aku pun berselancar di dunia maya bersama Hendra.